Assalamualaikum pagi-pagi, ketemu lagi gelang pakai tali yang ternyata cukup rumit ya. Kalau dibikin jadi gelang. Nah biasanya kan kalau bikin gelang seperti ini atau gelang-gelang dari tali, kita tuh sukanya pakai tali yang teksturnya lebih kayak apa ya, lebih banyak katunnya gitu ya, dia kayak lebih lentur. Nah tapi tali ini tuh cenderung warnanya nggak ada yang, kalau dia dijadikan tali ini itu cukup sulit karena dia gampang banget brudulisasi. Jadi ujung talinya ini gampang terburai. Nah kali ini saya bakalan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat sama-sama bikin gelang pakai sign string atau tali gilap ini, dan mempelajari trik-trik apa aja sih yang harus diperhatikan supaya gelang kita bisa rapih dan bagus. Halo, selamat pagi teman-teman. Wah, ternyata udah rame nih. Selamat pagi Mbak Ina, Mbak Ting Ting, Mbak Ica, Mbak Sazida. Assalamualaikum Mbak Dewi, Mbak Risa, Mbak Mia, Mbak Fariha. Selamat pagi ya teman-teman semuanya, dimanapun berada ya. Oke, sebelum kita masuk ke cara bikin gelangnya, saya bakalan sharing beberapa jenis tali yang mungkin bisa kita jumpai di pasaran. Nah, ini lebih akrab dikenal dengan istilah tali giok. Nah, sebenarnya bukan karena tali ini ada bahan-bahan gioknya gitu ya. Cuman kalau zaman dulu itu suka ketemu gelang dari batu giok, nah gelangnya itu biasanya dirangkai pakai tali jenis ini. Nah makanya di pasaran orang tuh sering nyebutnya tali giok karena tali yang dipakai untuk bikin gelang giok. Jadi gelang giok itu yang batu semuanya, terus dia bisa gampang diserut itu ya. Nah selain tali jenis ini, nah tali ini tuh lebih banyak katunnya karena dia tuh lemes ya. Makanya kalau misalnya kita nyemplungin manik-manik langsung, itu sangat sulit. Nah walaupun dia ada kandungan katunnya, tapi tali ini juga ada plastiknya. Ditandainya dengan cara apa? Kalau dibakar, ya kita sama-sama, dia akan ngelinting nih teman-teman. Ya kelihatan ya. Nah ini ada apinya nih. Nah ini kalau kita tarik pelan, set, nanti ujungnya ini jadi keras dan jadi semacam jarum, supaya kalau kita masukkan manik-manik yang kecil-kecil itu jadi lebih mudah. Kelihatan ya. Nah ini kalau pakai tali giok. Nah tali ini juga sering dipakai untuk gelang batu-batu dari giok, tapi teksturnya kilap, sehingga kalau di pasaran orang lebih sering nyebutnya dengan tali kilap atau sign string ya. Nah tali ini kalau dibakar efeknya nggak sama kayak si tali yang tadi. Ini saya coba bakar ya, atau ujung yang sini deh ya. Ini kita bakar sama-sama. Ini cepet sekali apinya dan dia teksturnya hitam. Jadi dia langsung kayak berdebu gitu loh. Hancur. Kebayang ya? Dia nggak bisa tuh kalau dibakar terus kita berharap dia jadi lancip. Nah terus kalau punya tali kayak gini gimana dong Mbak? Kalau misalnya kita mau menghentikan dia dari semburat atau berhamburan, nggak apa-apa dibakar. Tapi kalau kita mau merangkai tali pakai tali jenis ini, lebih baik kita siap-siapin lem ya. Lemnya ini cari yang teksturnya cepat mengering dan bening ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ada yang lem gini, ada juga jenis lem setan ya, atau lem Korea, lem gila. Emang namanya agak ajaib-ajaib ya.
Tapi kalau teman-teman nanya di pasar jualan manik-manik, pasti pada tahu tuh pedagang-pedagangnya apa yang dimaksud dengan nama-nama tadi. Nah, ini kalau dilem ya, nggak bisa langsung habis dilem kita berharap dia langsung bisa dipakai untuk ronce. Harus nunggu lemnya kering dulu ya. Jadi bener-bener ya. Suka tuh ada yang ngerjain sign string tapi pakai lem terus bilangnya gini, apa mbak udah dilem ternyata masih lepas juga. Ya potensi untuk lepas itu ada, tapi udah dipastikan nggak habis lemnya diaplikasikan sudah kering belum. Nah keringnya lem ini nanti ditandai dengan, jadi kalau kita membubuhkan lemnya tipis dia akan lebih cepat kering ya. Tapi kalau bubuhannya ini tebel maka dia akan lebih lama lagi untuk jadi kering. Makanya kenapa kok ada yang 5 menit cepat ada yang habis dibubuhin langsung kering keras, tapi ada yang habis dibubuhin tuh kayak masih mudah bergerak. Ini memang harus diangin-anginkan terlebih dahulu. Nah yang mau saya terus kita cerita yang lain dulu ya, mumpung ini belum kering. Nah kalau ini talinya namanya tali Korea ya. Di pasaran dia sering disebutnya tali kulit. Sebenarnya ini talinya dari bahan katun, tapi ada kayak polyester yang ngelapisin permukaannya. Nah nanti ada juga tali katun yang permukaannya di wax sehingga dia kayak lebih licin gitu ya. Nah kalau ini dibakar bisa nggak mbak? Ini bisa dibakar. Hasilnya akan seperti ini ya. Nah dia cepat juga ngelintingnya, tapi masih bisa ditarik. Kalau saya sendiri pakai tali Korea lebih suka pakai lem Alteco. Nanti setelah dia kering baru saya potong miring ya. Nanti kalau dia di Alteco nih ya, dia dipotong miring kayak gini, itu nanti bisa jadi kayak jarum. Ujung dari tali Korea ini bisa keras banget dan bikin jadi lebih mudah untuk ngeronce. Terus jenis lain yang suka dipakai juga kalau lagi bikin gelang itu tali saten. Tali saten ini permukaannya mengkilap dan licin ya. Nah, warnanya macam-macam, diameternya juga beragam. Yang saya punya ini 2 mm, tapi tali saten ada macam-macam ukurannya. Nah ini kalau dibakar, nah dia juga akan ngelinting kan ya. Nah kalau dia lama terbakarnya, ini dia bisa ditarik pelan dan jadi kayak jarum. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, bayang ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke tali yang kilap ini. Nah, ngomongin tali kilap ini sama tali giok, harus disadari bahwa diameternya tali yang kilap itu lebih kecil. Sehingga kalau kita bikin simpul pakai tali kilap, dia akan jauh lebih rapih. Nah cuma karena dia diameternya kecil, kalau dijadikan sumbu dari rangkaian gelang itu jangan hanya satu aja, tapi lebih baik didobelin 2 tali atau lebih. Nah ini akan membantu juga untuk masukin benang jadi lebih mudah ke manik-maniknya. Karena dia kan 2 ya talinya, jadi biasanya saya lipat jadi 2 gini. Terus di antara lipetannya saya sisipkan dengan kawat. Nah kawatnya ini bisa pakai 0,3 atau 0,4 mm ya. Jadi jangan pakai kawatnya yang diameternya tebal juga. Karena apa? Karena talinya ini kecil. Kalau kita pakai batunya kebesaran, hasil gelangnya nanti meleot-meleot atau nggak rapih. Jadi kalau pakai sign string,
Paling besar pakai manik-maniknya yang 6 mm ya. Nah, kalau ada yang punya paku pentul tuh ya misalnya, bisa nggak Mbak dibikin model ronce pakai paku pentul? Nah, kalau pakai sine string kurang cocok di paku pentul ya. Karena apa? Karena diameternya tali ini terlalu kecil. Terus untuk manik 4 mm pun itu lubangnya beda-beda ya teman-teman ya. Jadi ini batu ukuran 4 mm. Ini mutiara sel ukuran 4 mm juga. Ini kristal. Nah, yang merah ini kristal ukuran 4 mm juga. Tapi kalau dilihat dari diameter lubangnya, ini paling besar, ini sedang, ini rapet banget. Sehingga mutiara shell nggak bisa juga dirunci dengan sine string ya. Jadi nanti walaupun sama-sama 4 mili, nggak semua manik 4 mili itu otomatis cukup atau muat di benang jenis ini. Oke, ini kita masukin berapa ya? Untuk tali penampang tengah kita akan potong sepanjang 40 cm ya teman-teman. Mbak, bukannya tangan orang tuh paling besar cuman 18 cm. Kenapa harus 40 cm? Bener. Karena tali ini itu ada potensi akan kita potong terus nih teman-teman. Sisa paling ujungnya. Terutama kalau dia semburat. Terus kalau kita mau nyimpul. Terus kalau kita mau ngebuang ujungnya. Mau ngerapiin kanan sama kirinya. Maka untuk sine string yang dijadikan bagian tengah, sebaiknya disiapkan sepanjang 40 cm. Walaupun nanti manik-manik yang dirunce itu hanya sekitar 15 cm saja. Oke, ini pertanyaan. Mbak, berarti tali sine ini kurang cocok untuk model gelang yang melintir sepelintir. Itu hanya terjadi kalau diameter talinya tebal gitu ya. Efek melintirnya itu nggak akan terlihat dengan jelas. Kak, kalau pakai paku pentul udah dililit pakai tang tapi cepat kendor, itu kenapa ya? Pertama, paku pentulnya yang dipakai itu diameternya kan lebih tipis ya dibandingkan sama paku yang biasa. Nah, karena dia lebih tipis, harus benar-benar dihitung antara panjang paku pentul dan manik yang dipasang. Jadi idealnya lingkaran di belakang itu masih ada 4 kali putarannya eye pin. 4 kali putarannya eye pin. Jadi kalau misalnya kita pakai paku 2,5 cm ya, maniknya ukuran 5 mili, itu masih bisa 4 putarannya eye pin. Tapi kalau manik yang dipakai itu pas besar, kadang kan kita makainya maniknya ada yang 8 mili, ada yang 6 mili gitu ya. Ada yang bisa 3 putaran, ada yang cuma 1 putaran. Nah, kalau dia cuma 1 putaran, otomatis dia nggak mampu menahan ya, atau nggak mampu menopang berat dari manik-maniknya. Nah, karena dia sendiri nggak mampu menopang, otomatis dia kayak gampang ketarik-tarik gitu sama manik-maniknya, dan akhirnya jadi keberatan manik ya. Akhirnya dia lepas. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat diselipkan di tali masih ada ruang di talinya. Jadi kalau nggak di model ikat kayak yang minggu lalu, paku itu masih bisa goyang-goyang gitu guys. Bentar saya ngitung dulu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Aduh, tadi kan mau dikasih huruf ya tengahnya. Jadi biar kayak gelang yang mahal itu loh. Tahu kan gelang yang mahal itu? Jadi bagian tengahnya kan biasanya ada kayak manik besinya gitu kan. Nah, biar gelang yang teman-teman bikin ini juga bernilai jual tinggi, jangan cuman pakai batu, tapi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Ntar deh saya lepas aja ya. Saya pengen bikin pakai dikasih. Jadi kalau bikin gelang ini ya, kalau kita belum hafal nih, tangan kita atau tubuh kita belum hafal, harus benar-benar dihitung dengan seksama panjang talinya. Terus habis gitu manik-manik yang dipakai untuk meminimalisir kesalahan. Jadi bikin yang sederhana kayak gini itu penuh perhitungan di awalnya ya. Dan sebenarnya hitung-hitungan ini akan jadi resep rahasianya teman-teman sendiri tuh untuk bisa ngebedain produknya sama produk dari tempat lain. Artinya gimana? Misalnya nih ya, kita sudah tahu kalau pelanggan-pelanggan kita itu lebih banyak usia ya katakanlah matang ya, 35 sampai 50 tahun. Nah, itu biasanya diameter tangannya seberapa? Kita kan udah kebayang ya akan berbeda diameter tangannya sama adik-adik yang mungkin masih SMP atau ya awal-awal kuliah. Kebayang ya. Nah, kalau kita sudah tahu pelanggan kita itu diameter tangannya besar, maka lebih baik kita perbanyak gelang-gelang yang muat di diameter 16 sampai 20 cm. 1 2 3 4 5 Nah terus kalau misalnya kita sudah tahu penggemar gelang-gelang kayak kita, ada loh ya yang satu gelang kayak gini tuh dijualnya kayak 200.000, 300.000 dan laku ya guys. Jangan dikira nggak laku ya, laku. Dan punya penggemar fans garis keras gitu. Jadi kalau udah beli satu dia nggak bisa tuh cuman beli satu, maunya di stack jadi 3 atau 4 gelang dalam sekali pakai ya. Nah, ini kalau pakai 4 mili biasanya batunya 30 butir, panjang benangnya 40 cm ya. Oke, kita hitung dulu sebentar. 28 40. Oke, kita siapkan talinya. Nah, iya, setelah talinya dipotong kayak gini, kalau nggak cepet-cepet kita ikat, dia pasti akan semburat atau terbuka gitu ya, pilihan benang-benangnya. Nah, maka kita ikat dulu nih. Ini kunci ya, jangan sampai kelewatan. Diikat dulu aja. Sebanyak berapa kali? Sebanyak ketebalan batu yang kita buat. Karena batu yang dipakai kecil, sebenarnya kalau diikat 1 kali itu udah cukup ya, dia nggak akan lolos gitu batunya. Tapi jaga-jaga aja, kita dobelin 2 kali lilitan kayak gini. Nih teman-teman ya, sebentar aja dia sudah semburat kayak gini. Nah ini kalau dia semburat gini, ini masih bisa dibakar. Tapi benar-benar harus cepet banget dan item-itemnya nanti kita bersihkan. Oke. Ini banyakan sharing tips-tipsnya ya daripada bikinnya. Bikinnya hampir sama-sama aja sih kayak yang model pernah kita buat di tali giok. Nah, cuman yang ini memang benangnya beda. Sehingga memang treatmentnya itu berbeda sekali teman-teman. Nah, jenis benang ya, warna-warna benang, jenis batu atau kristal yang teman-teman pakai itu akan menjadi keunikan dan ciri khas dari masing-masing brand. Jadi meskipun mungkin cara bikinnya sama ya, kalau teman-teman mau laku jualan ginian, harus tahu jualnya ke siapa. Karena menjual gelang kayak gini ke teman-teman yang umur 30-an sama yang umur belasan itu beda banget dari bahan,
pilihan warna, pilihan tali itu udah beda. Oke ya, ini udah. Oh, berarti kalau saya bilang 40 itu artinya 80 cm ya Mbak Ida ya. Jadi pas dilipat jadi 2, dia sudah sepanjang 40 cm. Oke ya. Nah, ini satu saya sisain di sini. Nah, terus saya lipat dan jepit di Bismillah. Oke. Terus ini 15 saya letakkan di sini ya. Kemudian satu manik huruf K karena nama saya Kiki. Aduh, maaf ya. Senggol nih. Pelan-pelan. Bismillah. Emang agak susah kalau nggak biasa live pakai tripod di depan. Nah, ini kita sudah siap-siap ronce. Bismillah ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya dari sisi sini ya. Oh iya, Mbak, untuk kekuatannya mana? Kuat tali giok atau tali shine? Ini ngomongin kekuatan buat dibikin apa sih Mbak? Jo, maksudnya kekuatan apa, target yang ingin dicapai dari tali giok dan tali shine ini? Sampai harus dibandingin kekuatan mana? Kebayang gak ya pertanyaan saya? Karena kalau dia penggunaan gelang wajar ya cuman buat gelang aja gitu ya, ya nggak akan ada dampak yang berarti sih. Cuman problemnya itu gini, setiap kita habis motong si tali shine ini, kalau nggak diolesin lem cepet-cepet, dia pasti akan berudul ya. Jadi setiap kali kita habis motong tali ini, set, langsung diolesin dulu, set, dioles dulu sebelum dikerjakan. Nah, kalau mungkin pertanyaannya adalah, maksudnya gini Mbak, kalau gelangnya dipakai setiap hari, mana yang lebih awet? Gini, gelang yang namanya dari tali nyerap air ya, nggak akan putus sebenarnya talinya, tapi bau kayak kain kalau kering basah gitu loh. Kebayang nggak ya? Nah, kalau diameter gelangnya lebih kecil, dia akan nyerap baunya itu lebih sedikit dibandingkan kalau talinya itu lebih empuk dan besar. Jadi istilahnya tali giok itu lebih menyerap air. Jadi untuk kenyamanan atau keawetan, tali yang giok itu nggak saya sarankan untuk dipakai tanpa dilepas-lepas ya, karena pasti ngaruh banget, baunya jadi nggak enak. Nah, tapi kalau kita mau menjual dengan nilai lebih, misalnya nih ya, kita mau menjual sebagai, ini dimatiin kunci biasa ya. Ini kalau pertama kanan naik dulu, terus kita kasih aroma terapi misalnya. Oh aduh, kan belum ada tuh gelang beraroma terapi. Nah itu kita bisa tuh, kita bisa rendam dulu talinya, terus dikeringkan talinya. Ini konsepnya kayak bikin jilbab yang semakin lama semakin beraroma. Ternyata ya talinya itu bisa loh kita bikin beraroma. Nah tapi teman-teman pelajari banget ya sistem memberi aromanya tuh kayak gimana, karena itu juga nggak sembarangan. Tapi ini bisa jadi ide kalau kita mau bikin gelangnya jadi beda. Tapi ya apa namanya, kalau mana yang lebih cepat putus antara tali Korea sama science ring, untuk penggunaan sebagai gelang biasa sih nggak akan putus sih. Menurut saya awet dua-duanya. Beda sama senar yang plastik itu ya. Nah, kalau senar plastik itu akan bisa, oh ini salah nih, harusnya kanan kiri.
kalau enggak nanti gelangnya melintir. Jadi kalau yang tadi kanan duluan, di atasnya ini kiri. Oh iya sih, ini udah kiri ya. Ternyata tangannya lebih hafal daripada kiri. Kanan, set. Nanti ini diulang-ulang. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Terus dimajukan, set. Terus gantian kanan yang naik duluan. Nah, ini namanya kalau nanti mungkin kurang jelas square notes ya. Jadi pola ikatannya itu dia akan tegak menghadap ke depan. Kalau yang minggu lalu dia akan berpilin atau melintir secara otomatis karena tidak digonta-ganti posisinya. Jadi selalu di kiri terus. Iya bisa Mbak. Jadi kalau misalnya Mbak bisa nggak ya saya mau bikin gelang langsung 3 lilit panjang. Jadi ini ya teman-teman. Ini kalau dibuka papan ini bisa memanjang ya. Nah ini teman-teman bisa panjangin. Jadi kalau misalnya mau, kita tahu kan satu lilitan tangan itu di 18 cm. Kalau 3 lilitan tangan ya berarti udah tinggal dikira-kira aja ya, 18 kali 3 kurang lebih sedikit lah gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau ide yang bikin gelang gini satu lilitan aja kan udah banyak tuh. Nah teman-teman bikin yang 3 lilitan atau pakai nama lengkap bukan inisial aja, itu juga bisa jadi salah satu ide. Teknik dasarnya mungkin sama, tapi bagaimana kita mengembangkan ide untuk jadi sesuatu yang unik itu benar-benar akan menentukan produk kita bisa diterima nggak sama pasar yang kita tuju. Iya ini benar-benar ini ya, benar-benar penuh dengan teori hari ini tuh. Mbak kalau panjang kiwir-kiwir itu berapa sentimeter ya? Nah panjang kiwir-kiwir itu tergantung sama ke siapa kita mau ngejual Mbak Puri ya. Kalau usia yang mau beli itu lebih muda, biasanya dia suka kiwir-kiwir yang lebih panjang. Kalau dia usianya lebih matang, dia nggak suka kiwir-kiwir lebih dari 5 cm. Nah, saran saya karena kiwir-kiwir ini kan bisa dipendekin ya, tapi kalau dipanjangin kan nggak bisa. Teman-teman potong aja panjang, misalnya bikin dilebihin kanan 10 cm, kiri 10 cm gitu. Nanti kalau memang mau dijual ke orang, kita bisa tanya ke orangnya lingkar tangannya berapa. Nah ini kita infokan ya Mbak, standar gelang kita panjangnya sekian. Apakah mau dibantu pendekkan atau mau ukuran seperti ini aja. Nah dengan memberi sentuhan seperti itu orang akan ngerasa, wih beda ya emang ya beli gelang di toko ini pakai ditanya-tanya segala. Nah ini ya teman-teman, kalau diameter talinya itu kecil, kalau teman-teman lihat nih, lihat bener-bener simpulnya tuh jadi rapi dan rapat banget. Jadi kalau bikin gelang ini pakai batu yang besar, nanti akan ada ketidakseimbangan antara diameter tali dan ukuran batunya. Jadi kayak kegedean batu gitu. Makanya saya lebih suka kalau pakai sign string di batunya yang kecil-kecil aja, sehingga jatuh di tangan itu lebih manis dibandingkan kalau saya pakai batunya yang 8 mili misalnya. Nah itu agak-agak kegedean hasilnya. Ini balik sih selera ya. Nah kalau gelang yang dipakai tiap hari, oh Mbak Biba nih kayaknya ngelanjutin kuat apa nggak kuat ya. Kalau dipakai asal orangnya rela bersahabat dengan bau yang dihadirkan sih nggak apa-apa Mbak, dipakai tiap hari kuat kok. Mau pakai giok mau ini kuat-kuat aja. Saya sudah punya, saya pernah beli hiasan manik-maniknya gini dari toko emas, terus gelangnya saya pakai terus tiap hari.
ternyata di talinya tuh nggak ngefek, nggak akan lepas gitu talinya. Tapi baunya akan pengaruh banget sama sabun yang saya pakai hari itu. Atau sama apa namanya, kadang saya pakai balsam gitu ya. Terus balsamnya agak-agak kena ke gelangnya, ya udah agak-agak aroma balsam gitu deh untuk hari itu gitu. Nah, dan itu kadang terasa mengganggu sih kalau buat saya. Tapi kalau dan ya jujur sebenarnya kalau dari higienis dan nggak higienis, mungkin gelang yang dipakai setiap hari tanpa dilepas-lepas itu mengandung kuman yang lebih banyak sih ya. Walaupun dulu nggak kebayang ya, bayangan saya kan karena orang hiasannya pakai emas ini kayaknya awet lah, talinya aja nanti bisa saya gonta-ganti sendiri. Ternyata nggak seawet itu. Nggak enak sih, maksudnya lebih ke arah kenyamanan. Tapi kalau kuat, sama-sama kuat. Bener, saya setuju ya. Tali itu kalau kena sabun nanti kayak ada semacam awan gitu. Kalau talinya diameter tipis kayak si tali giok ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya bercak-bercak putihnya. Tapi kalau misalnya talinya itu diameternya besar, misalnya yang satin kayak gini ya, itu nanti akan kelihatan banget. Setelah dia nggak dilepas-lepas akan menimbulkan bercak-bercak. Jadi saran saya ya teman-teman untuk jualan gelang, karena kita kan jualnya ini ke orang yang macem-macem ya, dan kemungkinan latar belakangnya tuh juga nggak ngerti-ngerti banget tentang cara merawat gelang. Sebaiknya pada saat kita jual jangan lupa untuk diedukasi pentingnya memastikan gelang-gelang handmade ini selalu dalam kondisi kering. Di samping untuk menjaga kualitas batu atau maniknya ya, itu juga menghindari dari sakit kulit dan sakit macam-macam yang tidak diharapkan lah ya terjadi di pelanggan kita. Karena kembali lagi ya, kekuatan kulit orang tuh beda-beda guys. Jadi kadang-kadang di kita nggak ada pengaruh yang berarti, di orang lain bisa jadi dia iritasi gitu. Sehingga lebih baik kita kasih edukasi untuk preventif mencegah hal-hal kayak gitu terjadi. Iya Mbak Ida, basah bau kayak itu ya. Kayak kaos kaki basah. Bener-bener saya setuju. Nanti cobain aja. Jadi kalau teman-teman mau tahu jawabannya ya, saran saya gelang yang sudah teman-teman buat sebelum dijual pakai dulu sendiri. Coba pakai 1 minggu aman, pakai 1 bulan nggak dilepas, aman atau enggak. Dari pengalaman itu teman-teman akan lebih luwes memberikan jawaban ke orang-orang yang nanti beli gelangnya ya. Mbak, ikatan ini berapa senti? Kayaknya saya kepanjangan sih ini ya. Kemarin kan saya bikinnya itu pakai 30 butir ini pakai kristal gepeng. Nah, kristal gepeng walaupun dia ukuran 4 mili, tapi kan tipis ya. Nggak setebel batu yang 4 mili. Setebel itu nggak sih? Nggak tahu deh. Nanti kita coba lah ya. Mudah-mudahan. Ini terus kita ikat aja. Lingkar yang diikat ini harusnya panjangnya di 15 cm ya. Kalau tangannya 18 cm, sisain 3 cm buat space untuk masang simpulnya. Jadi simpulnya ini mungkin 1 cm. Sebenarnya cepet sih ini. Kalau ngomong kok jadi lama ya. Aduh. Nah, ini kasih huruf 1 gini untuk ngebantu produk kita tuh jadi lebih personalized. Terus habis itu memungkinkan orang pesennya nggak cuma 1 ya, tapi beberapa gitu. Karena kan dia, kalau sudah punya huruf K, beli dong Mbak huruf I-nya sekalian. Iya gitu.
Atau biar dia ada inspirasi bagi-bagi ke temennya atau ke gengnya ya. Papannya beli di mana? Beli di saya Mbak, harganya 55.000. Sudah sama jepitannya, bisa dipanjang pendekin. Kalau ukuran standar di 30 di ini iya 20 ya. 20 cm, nanti bisa sampai 40 cm. Kalau mau bikin yang lebih tinggi lagi dari itu, berarti tinggal gelangnya di maju mundurin ya. Mbak Kiki, kalau bahan batu harganya jadi berapa? Dihitung ya Mbak, nanti beli batunya harga berapa, kepakainya berapa butir. Misalnya satu batu untai 25.000 ya. Terus kepakainya separuh, berarti bahan baku sudah di 12.500. Nah, tali kalau yang sandstring kira-kira semeter berapaan? Nah, terus kita mau ngambil marginnya berapa? Itu cara hitung berdasarkan HPP umum standar orang mau jualan ya. Tapi ada juga alternatif cara lain untuk menentukan harga jual dengan cek harga tetangga. Kita cek harga gelang batu dari tali kayak gini di pasaran tuh harga berapa sih gitu. Terus misalnya di pasaran tuh orang jual harga 100.000 ya. Terus wah 100.000 ternyata dia dapat kayak gini kan, nanti kita bisa tuh ngelihat ya. Nah kalau saya jual 100.000 juga, apakah nilai yang saya berikan itu sudah sama dengan nilai gelang 100.000 dari produk kompetitor? Maksudnya gini, orang jual 100.000 kotaknya itu hard box, terus habis gitu pakai info keterangan jenis batu, terus bisa apa gitu, macam-macam ya. Pokoknya setiap satu tambahan manfaat atau jenis yang berbeda itu akan menambah nilai jual produknya. Nah kalau kita nggak ada secanggih kompetitor itu ya janganlah jual di harga yang sama, turunin aja lebih kecil. Jadi kita memang kotaknya nggak hard box, cuman dari dompet serut aja. Tapi kalau pakai dompet serut ini lebih mudah loh dibawa-bawa, nggak makan tempat. Terus kalau buat kado juga menarik. Nah harga jual kita pun lebih bersaing karena jenis packaging yang dipakai itu berbeda. Jadi fokus mengangkat keunggulan kita tanpa menjatuhkan produk dari orang lain yang mungkin mirip sama dagangan kita ya. Jadi dengan begitu pembeli-pembeli kita tuh fokus ke manfaat-manfaatnya aja gitu, nggak mikirin oh ternyata yang sana gini yang sini gitu loh. Jadi biar dia menyesuaikan sama kebutuhan atau kemampuannya masing-masing. Jadi ya saya percayalah setiap pasar itu punya segmennya sendiri-sendiri ya. Tapi yang jelas orang yang kenal kita atau trust sama kita akan lebih nyaman bertransaksi dengan orang yang dipercaya gitu ya. Jadi misalnya gini ya, di toko online ada orang jualan bros, tapi teman kita tahu kalau kita tuh jualan bros juga. Kalau dia ngerasa kita teman dan dia lebih percaya sama kita, harusnya dia sih nggak belanja di toko online itu ya. Beda-beda sedikit, mungkin kita lebih mahal tapi lebih nyaman beli di teman sendiri. Bisa langsung milih, bisa langsung cek kualitas buatannya. Seandainya pun ada reparasi di kemudian hari, lebih mudah minta tolongnya karena kan deket. Beli tatakan kayu di Mbak Admin ya. Bener, saya setuju. Walaupun ya teman-teman bisa bikin kayak gini tuh pakai jepitan ya, jepitan buku gitu ya, papan yang dilubangi, atau ada juga yang bikinnya pakai laci ya, macam-macam ternyata.
Tapi kalau kondisi tali yang bagian bawah itu tidak dalam keadaan tegang, benar-benar ketarik rapat di kanan dan kiri, itu biasanya gelangnya akan nggak rapi. Nah ini karena kita masih mau bikin agak kesini, nah ini bisa dimundurin ya. Nah, set. Sebenarnya papannya sih yang dimundurin ya. Tapi kita tidak melakukan itu. Kita malah ngedorong ininya. Tidak. Nih teman-teman ya. Ini padahal sudah kita lem ya tadi ya. Kalau mau lihat, ketika lemnya tidak benar-benar kering, sign stringnya tetap akan terburai. Nah ini yang kata-katanya Mbak Ida tadi ya. Mbak Ida ini salah satu sahabat koleksi Kiki yang spesialis bikin gelang. Jadi jam terbang bikin gelangnya udah cukup sering. Nah kalau kata Mbak Ida, nah ketika kita nggak pakai papan, simpulnya itu besarnya bisa beda-beda ya. Jadi kalau simpul ikatannya ini nggak sama, bukan nggak mungkin ya teman-teman, gelangnya tuh nanti jadi menceng-menceng. Manik-maniknya itu posisinya nggak bisa presisi lurus kayak gini. Nah, ini. Terus ini kalau kebanyakan ngobrol-ngobrol kadang-kadang suka salah hitungan ya guys. Jadi gelangnya melintir deh. Ntar kanan naik, nah ini kiri naik. Masih cukup kok ya waktunya. Sekarang jam berapa sih? Ngomong terus ya. Tapi mudah-mudahan bisa mudah diikutin dan membantu teman-teman untuk lebih kebayang ya model apa, pakai benang apa. Jadi kalau misalnya kita nanti bikin model tertentu dan ternyata nggak bagus, ya mungkin bukan salah di modelnya gitu. Bisa jadi bahan yang kita pakai memang nggak cocok untuk bikin model seperti desain yang kita pengen. Bentar ya. Selamat pagi ya teman-teman. Sign string ini nggak ada di saya, jadi saya spesial bikin materi ini karena ada teman koleksi Kiki yang nanya, kok dia bikin pakai tali yang model gini tuh nggak pernah bisa rapi. Ternyata setelah saya coba beli talinya, emang beda ya. Pendekatan untuk tali model kayak gini tuh nggak sama dengan tali yang giok biasanya. Kalau tali yang giok biasanya itu bisa langsung dibakar. Mudah-mudahan nanti kita bisa beli juga tali yang kilap-kilap ini jumlah banyak. Tapi sementara ini masih belum ada. Ini kebalik. Udah agak nggak konstan ini bikinnya. Mbak, ini bukan pakai tali giok ya? Betul, ini bukan pakai tali giok ya. Kalau ini tali giok, tali yang kita pakai kali ini itu mana ya tadi talinya? Jatuh kali. Oh iya. Bener nih jatuh. Tali yang kita pakai kali ini tuh diameter lebih kecil, jenisnya lebih mengkilap, lebih licin dan lebih mudah hancur ya ujung-ujungnya ya kayak gini. Nanti monggo ya teman-teman lihat dari awal videonya, karena di materi bikin-bikin pagi-pagi hari ini bukan tentang teknik tapi lebih banyak tentang memahami jenis-jenis tali yang bisa dipakai ketika mau bikin aksesoris. Dengan paham bahan-bahan yang digunakan, kita akan bisa memilih jenis bahan yang tepat ya untuk proyek aksesoris kita. Nah kalau kita nggak bisa nentukan modelnya, biasanya nanti dia jadi nggak karu-karuan.
nggak kelihatan. Bismillah. Iya, ini kalau pakai warna gold jauh lebih bagus ya. Apa namanya? Karena kayak dari bahan kawat gitu nanti sepintas waktu dia udah jadi. Oh, ini saya salah jalan ngikutin model yang melintir kemarin. Ini pentingnya kalau bikin gelang dalam satu putaran tuh bikin satu model yang sama, jadi jangan berubah-berubah. Karena alam bawah sadar kita atau tangan kita tuh ngapalinnya beda sama yang ada di kepala. Walaupun kepala kita udah tahu ya arahnya mau gimana, tapi tangan sering berkata lain. Ini set. Alhamdulillah dia udah jadi di sini. Oke, ini ya. Ini belum saya potong. Ini kalau teman-teman kasih huruf di tengah-tengah, itu potensi laku lebih banyaknya jadi lebih tinggi. Karena apa? Karena nggak hanya bisa pilih warna, dia bisa pilih huruf. Nanti hurufnya ini ada yang gold juga. Kalau talinya emang warnanya gold bisa disesuaiin. Atau kalau segmen kita remaja-remaja ya beli aja tali-tali warna-warni. Bisa nggak ya jadi tasbih? Monggo Mbak dikreasikan sendiri ya, dihitung-hitung sendiri. Bisa atau enggaknya ini nanti akan menjadi kunci atau rumus dari masing-masing produk teman-teman. Jadi kayak semakin teman-teman punya bisa menciptakan daya jual sendiri atau keunikan sendiri gitu ya. Misalnya di sini 11 atau per ini 33 per 11 ada pembatasnya gitu. Nah, jadikan itu nanti ini bukan gelang batu sembarangan tapi juga bisa buat tasbih misalnya. Terus apa ya pertanyaannya? Oh, oke. Nah ini sudah selesai ya. Jumlahnya kita coba di tangan. Nah ini kalau pakai batu jumlah 30 tadi itu kayaknya kepanjangan ya teman-teman ya. Karena space untuk tempat simpulnya itu terlalu kecil. Nah sekarang gimana nih cara motong? Nah terus ini nih, kenapa saya tadi minta teman-teman motong 40 cm ya. Karena kadang-kadang nih batas ujung terakhirnya tuh nggak sama panjang. Nah nanti terakhir-terakhir akan kita samakan. Ini detail-detail yang krusial karena kita akan motong tali ini ya. Perhatikan bagian mana yang dilem. Bubuhinnya dikit aja ya. Makanya kalau bubuhin ini sebaiknya pakai yang dia lancip. Nah, kalau bisa nanti teman-teman kerja punya kipas angin portable ya. Apa gunanya? Untuk membantu mempercepat lemnya kering. Nah ini Mbak Ida bilang, kalau aku sukanya jualan gelang karena jualan gelang itu cepat laku. Nah cepat laku karena Mbak Ida udah tahu pelanggan-pelanggannya itu potensi yang beli gelangnya lebih besar. Nah bisa jadi ketika Bu Ati yang jualan mungkin lebih laku kalungnya dibandingkan gelangnya ya. Saya kalau jualan mungkin lebih laku brosnya. Nah artinya apa yang laku di teman kita dengan cepet itu mungkin ketika diterapin di toko kita bisa jadi dampaknya nggak sama. Karena apa? Karena harus disadari segmen market kita atau pelanggan-pelanggan kita itu adalah orang-orang yang berbeda. Semakin kita tahu pelanggan kita, semakin kita bisa menyediakan produk aksesoris yang memang benar-benar sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mereka. Nah ini sebenarnya belum kering banget sih ya. Nah kalau emang belum kering banget itu kita potong dan dilebihin. Jadi jangan potong mepet ya. Nah nanti kalau dia udah
kering banget, harusnya dia akan keras ya, dan nggak ada lem yang nempel di tangnya. Kebayang ya? Tapi nggak bisa secepat ini, harus agak lama. Oke, set. Kemudian ini jadi belum benar-benar kita rapikan, tapi dia sudah kuat. Nah, ini trik yang berikutnya adalah kalau membuat simpul di belakang. Nah, ini kan kita simpul ya, pakai tali yang sisa tadi. Ya. Nah, seberapa kuat ikatan tali akan menentukan gelangnya nanti mau seret atau longgar ketika dibesar dan kecilkan. Jadi ikatan tali paling awal inilah yang akan menjadi penentunya ya. Selanjutnya kita akan bikin square knots yang sama untuk bagian pengunci. Bikin berapa banyak? Ini karena gelangnya udah kemepetan ya. Harusnya mungkin 13 kanan 13 kiri udah cukup ya. Tadi 15 kanan 15 kiri itu terlalu besar lingkarnya. Ya, 2 kali. Ini set. Nah, ini nanti saya kasih tahu trik supaya simpul paling akhir juga tidak mudah brodol atau lepas. Ini karena kecil ya teman-teman, diameter talinya kecil sehingga simpul ujung penutup jadi kelihatan kecil. Nah, dari sini udah kebayang ya, kalau misalnya kita bikin gelang pakai model simpul yang melingkar kayak kemarin, yang single snoot, itu pasti bentukan melintirnya nggak akan terlalu kelihatan. Ini kuncian akhir aja nggak terlalu kelihatan ya kan. Set. Ya. Nah, untuk tahu ini udah atau belum, nanti kita akan uji coba, tapi simpul penutup ini belum dipotong dulu ya. Bismillah. Nah, ini sudah 3 kali kanan 3 kali kiri. Oke, bismillah. Nah, ini sebelum dipotong ya besti-besti aku, adalah yang harus dilakukan uji coba buka tutup. Nah, kebanyakan dari kita tidak melakukan proses ini. Pas gelangnya udah dipotong nggak bisa dibuka atau terlalu seret. Jadi ya kayak bongkar lagi. Sama kayak yang tadi, cara ngelemnya adalah ini dibuat kaku kanan dan kiri ya. Perhatiin ya. Nah, tapi kadang-kadang nih lihat, lemnya itu akan blobor ke sana kemari. Sehingga apa? Sangat mungkin lemnya itu netes ke rel talinya. Untuk itu sambil dilem nunggu kering, kita tarik mepet ujung kayak gini ya. Nah, lemnya namanya lem Alteco. Ini juga bisa beli di Mbak Admin. Ini 7.500 kalau nggak salah sebungkus. Atau beli di toko buku juga ada kok. Biasanya sih ada di kasir-kasirnya. Nah, ini kenapa kok ditarik, ditutup, ditarik, ditutup? Sebenarnya untuk memastikan lem yang mungkin tumpah di daerah rel itu nggak stay di relnya ya. Karena kalau dia kering di titik yang sama, maka gelangnya akan susah dibuka tutup. Nah, ini kita harus biarkan dulu sampai benar-benar kering. Benar, ini adalah kunci karena banyak yang nggak tahu posisi ngelemnya di mana. Banyak yang mengakhiri step ini dengan cara dibakar.
dibakar. Padahal kalau tali ini dibakar, apa efeknya? Nih ya. Tuh, bakarnya cepet. Ya. Jadi tali ini nggak bisa dikuncinya pakai dibakar. Kapan kita bisa motong ini sampai tipis mepet? Kalau talinya ini sudah kuras ya. Nah ini kalau sudah kuras ditemplek no gini aja, ini tuh wajem guys. Kalau dia sudah tajam kayak gini artinya ini sudah bisa dipotong rapat. Ya, dipotong rapat. Ini sudah kuat. Kalau masih nggak pede kita bisa oleskan kutek bening di simpul-simpulnya tali. Tapi saran saya kasih lem Alteco dulu ini ya. Ini lemnya di screenshot mungkin. Iya. Kalau lihat api langsung nyup ya. Nah baru nanti dia akan ini bounce in second. Jadi mengeras dalam hitungan detik. Kalau sampai nempel di tangan, tangannya susah kebuka. Nah ini dipotongnya. Kalau belum keras kita bisa potong agak jauh dulu ya. Biasanya saya diemin seharian sih, baru saya rapiinnya besok. Oke. Nah, step berikutnya apa saudara-saudara? Nih lihat ya. Sisa bagian belakangnya itu nih 10 cm ya. Nah, yang sebelah sini lebih dari 10 cm. Jadi gimana dong? Nah, ini kita mundurin aja biar dia sama kanan dan kiri, sisanya 10 cm ya. Nah jadi ini kita cara motong nih, cara mendekin talinya kurang lebih. Nah ya. Oh iya ini udah sama. Nah, kita potong dulu set. Oke ini simpulnya udah ada, baru kemudian dipotong. Jangan kebalik ya, karena beberapa orang potong dulu baru bikin simpul. Nanti kalau kayak gitu seringnya lolos, batunya itu jatuh. Nah kalau batunya udah jatuh, masukinnya lagi ke tali ini susah. Ya. Oke, nanti kalau misalnya yang beli ya, Mbak, ini gelangnya, lingkarnya 15 cm. Tali kanan 10 cm, tali kiri 10 cm. Mau nggak? Nggak mau ah, Mbak. Talinya kepanjangan. Coba 5 cm aja. Berarti gimana caranya? Garis, cari tahu 5 cm di mana, set. Nah, baru disimpul. Kanan potong 5, kiri potong 5. Nah ya. Nanti kalau teman-teman kebayang lah ya. Ini biasanya kalau pakainya tali sign string dan sudah tahu trik-triknya, harusnya sih dijualnya jangan murah-murah banget ya. Tapi ya kembali lagi, kadang-kadang ada juga yang Mbak nggak usah margin untung banyak-banyak, yang penting barangnya muter, pelanggannya repeat order. Itu juga bisa digunakan sebagai strategi marketing kita masing-masing. Jadi berapa harga jualnya yang paling tahu adalah teman-teman sendiri ya. Mudah-mudahan sih seperti apa yang akan teman-teman buat untuk kemudian hari ya. Bismillah, mudah-mudahan laris manis dagangannya, makin banyak variannya, nambah-nambah pelanggannya ya. Oke guys, gitu dulu ketemuannya hari ini. Set. Tadi kan panjang 10 cm ya, ini sudah dipendekin, kanan 5 cm, kiri 5 cm, nanti tinggal dipotong lagi. Jadi lebih baik sih jaga-jaga, panjangin aja. Ketika mau dijual, infokan pelanggan kita minta dipendekin atau enggak. Karena ada juga ya orang-orang yang pakai gelang ini buat di kaki. Oke, gitu dulu ketemuannya hari ini. Minggu depan kita bikin apa lagi ya?
Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Sehat-sehat semua ya.